Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sedesubki dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah di periode Madinah. Pada periode ini, Rasulullah melaksanakan dakwah selama 10 tahun dan mendapat respon positif dari masyarakat Madinah. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah di periode Madinah. Yang pertama, Perjanjian Madinah atau biasa disebut dengan Mitsaq Madinah. Lahirnya perjanjian ini diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah berhasil dalam dakwahnya melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan beberapa masyarakat penting di Madinah, yang selanjutnya membuat beliau menjadi pemimpin di sana dan menatap kehidupan sosial politik di sana. Piagam ini juga secara tidak langsung menandai adanya berdirinya sebuah negara. Para ahli sejarawan menyebutkan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertua di dunia. Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan umat Islam, yaitu kaum Muhajir dan kaum Ansor, dan menyerukan kepada kaum Yahudi dan umat Muslimin untuk menjaga perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta memberikan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal dan dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan ini terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal mengenai hubungan umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk kaum Yahudi. Dan yang kedua, terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan memuat 23 pasal tentang hubungan umat Islam, yaitu kaum Muhajir dan kaum Ansor. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Keenam, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus senantiasa berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Kesembilan, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin untuk seluruh penduduk Madinah. Seorang sejarawan bernama William Montgomery Watts dalam bukunya Islamic Political Thought mengatakan bahwa poin-poin terpenting yang terdapat dalam Piagam Madinah yang menggambarkan bentuk negara adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang beriman dan ketergantungan mereka adalah suatu komunitas yang utuh atau biasa disebut dengan ummah. Kedua, setiap suku atau bagian dari suku masyarakat ini bertanggung jawab terhadap harta rampasan atau uang tebusan atas nama masing-masing anggotanya. Terdapat pada pasal 2 sampai pasal 11. Ketiga, para anggota masyarakat diharapkan menunjukkan kekompakan dalam menghadapi tindak kriminal dan agar tidak membantu tindakan kriminal sekalipun untuk anggota terdekatnya yang tindakannya itu bersangkutan dengan anggota masyarakat lain. Terdapat pada pasal 13 dan pasal 21. Keempat, para anggota masyarakat diharapkan menunjukkan rasa kekompakan yang penuh dan dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman, baik dalam situasi damai maupun situasi perang. Terdapat pada pasal 14, pasal 17, pasal 19, dan pasal 44, dan juga solidaritas dalam pemberian perlindungan tetangga yang terdapat pada pasal 15. Orang Yahudi yang berasal dari berbagai kelompok adalah milik masyarakat, dan mereka harus menjaga agama mereka sendiri. Mereka dan orang-orang Islam harus saling membantu bila itu diperlukan, termasuk bantuan militer. Terdapat pada pasal 24 sampai pasal 35. Pasal 37, pasal 38, dan pasal 46. Respon Rasulullah SAW terhadap kaum kafir Quraisy.
Selama berdakwah, Rasulullah SAW tidak pernah memaksa, apalagi memerangi seseorang untuk memasuki agama Islam. Beliau hanya sebatas menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayat yang memberi semangat kepada Rasulullah dalam dakwahnya, bersabar menghadapi perlakuan menyakitkan dari pihak Quraisy, sehingga setelah 2 tahun di Madinah, turunlah wahyu yang berisi diperbolehkannya memerangi kaum kafir Quraisy dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaannya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Hanya sebatas memerangi kaum kafir Quraisy saja. Setelah diturunkannya wahyu diperbolehkan memerangi, umat Islam tidak lagi bersifat pasif terhadap perlakuan semena-mena dari kafir Quraisy. Dalam sejarah disebutkan ada 2 jenis peperangan dalam masa Rasulullah. Yang pertama yaitu Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, terjadi sebanyak 27 kali. Dan yang kedua adalah Sariyah, yaitu peperangan yang tidak diikuti Rasulullah dan terjadi sebanyak 47 kali. Tiga, Perjanjian Hudaibiyah. Berikut adalah isi dari Perjanjian Hudaibiyah. Pertama, umat Islam tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan, dan di Mekah tidak boleh dari 3 hari. Kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Keempat, suku Arab yang lain boleh memilih bebas, mau mengikuti Rasulullah ke Madinah ataupun mengikuti kaum Quraisy ke Mekah. 5. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan hingga tahun depan. Nampaknya, pada perjanjian kali ini merugikan besar bagi kaum muslimin, tetapi memiliki hikmah yang sangat besar, yaitu Rasulullah SAW dengan bebas melaksanakan dakwah di Madinah tanpa ada gangguan dari kafir Quraisy. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.